Kemarin buahnya ini 100 nih bang. 100 butir. 100 butir. Ini durian bawor. Bawor 100 butir, bobotnya 2 kilo sampai 3 kilo. Gak ada yang 4 kilo ke atas. Karena targetnya kemarin sengaja buah banyak tetapi bobotnya rendah. Selang waktunya berapa hari mang masuki tahap recovery? Untuk selang waktunya recovery mungkin memunculkan terubus lagi gitu kan. Kalau untuk pohon ini ya, ini kita recovery. Jadi tahapan recovery pasca panen itu yang pertama kita pruning. Kenapa pruning? Tujuannya untuk memicu tunas baru. Tunas baru. Gitu. Yang kedua, pengapuran. Pengapuran itu menetralkan pH. Karena di fase-fase pematangan itu kita lebih tinggi memasukkan sulfur. Karena sulfur sifatnya asam, otomatis tingkat keasamannya di tanah itu lumayan juga. Yang ketiga, mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya sektor durian agar durian Indonesia makin internasional. Selamat datang di channel Akado Durian Farm, petani dan penjual bibit durian, alat kebun durian, konsultan kebun durian dari Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil menunggu panen si raja buah Getang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akado Durian Farm. Teman-teman, hari ini kita berada di salah satu pohon durian bawor yang beberapa bulan lalu sudah menghasilkan buah yang lumayan banyak pada pohon durian ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan treatment. Nah, seperti teman-teman yang lihat di sini ada Mang Acang. Halo, Mang. Ya. Ini sedang melakukan perawatan apa, Mang? ini kita sedang melakukan perawatan tahapannya recovery pasca panen. Pasca panen. Alhamdulillah beberapa seminggu yang lalu sudah mulai habis buahnya ya. Ini kita recovery. Jadi tahapan recovery pasca panen itu yang pertama kita pruning. Kenapa pruning? Tujuannya untuk memicu tunas baru. Tunas baru. Gitu. Yang kedua, pengapuran. Pengapuran itu menetralkan pH. Karena di fase-fase pematangan itu kita lebih tinggi memasukkan sulfur. Karena sulfur sifatnya asam, otomatis tingkat keasamannya di tanah itu lumayan juga. Yang ketiga, penggemburan. Penggemburan tujuannya supaya si akar mendapatkan oksigen. Kalau tidak mendapatkan oksigen, tanah dangkal dia berpotensi untuk busuk seperti itu. Busuk. Tujuannya. Kenapa bisa dangkal tanahnya? Kemungkinan residu-residu kimia ada, dan yang paling utamanya keluar masuk petugas untuk mungut buah lah, mupuk lah, dan apalah banyak yang masuk sehingga tanah menjadi dangkal. Makanya kita untuk penggemburan supaya si akar mendapatkan oksigen seperti itu. Berarti ini sudah memasuki tahap ketiga ya, Mang? Tahap ketiga, nanti besok setelah penggemburan gini kita memasukkan organik. Organik seperti Untuk apa aja, Mang? mengurai residu-residu kimia. Residu. Kita organik menggunakan kasih. Tapi yang lebih utamanya dari organik adalah probiotiknya. Efektif mikroorganismenya. Selain organik, kita bantu efektif mikroorganisme. Oke, Mang. Kalau tanaman aman kalau setelah panen direcovery dengan cara yang tepat dan benar. Nah, Mang, setelah ini berbuah, pada buah terakhir, selang waktunya berapa hari, Mang? Masuki tahap recovery. Untuk selang waktunya recovery mungkin memunculkan terubus lagi gitu kan. Kalau untuk pohon ini ya, untuk tahun depan saya memilih untuk diistirahatkan. Kenapa? Karena kemarin buahnya ini 100
100 nih bang. 100 butir. 100 butir. Ini Bawor. durian bawor. Bawor 100 butir bobotnya 2 kilo sampai 3 kilo. Nggak ada yang 4 kilo ke atas. Karena targetnya kemarin sengaja buah banyak tetapi bobotnya rendah. Nah ngomong-ngomong, ini pohon durian usia berapa mang? Ini usia jalan ke 6 tahun. Jalan ke 6 tahun. Buah yang ketiga kali yang Tiga kemarin. kali. Yang ketiga kali. Alhamdulillah hasilnya kedua juga. Berarti mang di usia 3 tahun sudah siap berbuah itu. 3 jalan ke 4 kita buah perdana. Buah perdana. Cuma namanya perdana gitulah, ada yang banyak ada yang sedikit. Dibatasi berarti mang? Dibatasi. Dibatasi. Nah tahun ketiga baru ini Tahun dibuahkan lebat. ketiga, yang ketiga kalinya kita buahkan lebat. Lebat. Karena buah kedua buahnya sedikit besar-besar. Besar. Kita berikhtiar untuk menjaga kerontokan, jadilah 100 butir dan kecil-kecil. Kecil-kecil. Lebih aman bawor kecil-kecil. Oh lebih aman berarti. Bobot tidak hanya lebih bisa terjaga gitu bang. Bobot dan konsumen lebih memilihnya. Oh lebih milih kecil gitu. Iya. Oke. Nah setelah tahapan nantinya pengaplikasian permikompos apa mang selanjutnya tuh? Untuk kimianya kita lebih memilih memasukkan fosfat. 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 Yang tinggi fosfat. Yang tinggi fosfat. Tetap pakai Makro majemuk Hmm. tapi yang tinggi fosfat. Contoh yang kita pakai adalah Yaramila Power 13 24 12. Kenapa memilih yang mendominasi fosfat? Karena baca riwayat kita dari pengisian buah sangat ditekan fosfatnya. Kalium dan kalium gitu kan. N masih masuk. Tapi yang paling ditekan itu fosfat. Tetap Makanya fosfat. haranya untuk menyeimbangkan fosfat harus masuk. Makanya kita pakai 13 24 12. Nah mang, ada sobat Akadu yang bertanya, ada beberapa pohon durian yang daunnya menguning karena pasca pembuahan. Gimana cara perawatannya dan tahapan perawatannya kayak gimana mang? Untuk faktor menguning pasca buah itu dirata-ratakan terkena jamur. Terkena jamur. Ya karena memiliki tingkat stres yang tinggi sehingga lebih rentan diserang hama dan penyakit. Seperti itu. Makanya kita melakukan penggemburan seperti ini untuk penghindarian dari busuk akar, busuk akar. Kadang kusam kan karena tidak dapat oksigen akarnya gitu. Ya. pH drop bisa juga. pH drop dia menguning juga. pH drop otomatis karena ya kata tadi ketika pematangan apalagi yang memakai kimia kebanyakan menggunakan yang ada sulfurnya. Sulfurnya bersifat memiliki sifat zat asam. Makanya ke pH-nya tetap drop. Makanya yang pertama untuk ke tanah pengapuran dulu. Jadi kapur juga ada khusus ya mang? Kapur kalsium pertanian mang? Kalau kita kebetulan menggunakan Akadu punya juga kalsium, kita menggunakan kalsium untuk memperbaiki pH. Banyak faktor sih kalau menguning. Karena kekurangan juga menguning. Jadi setelah tahapan yang tadi masuk ke recovery, terus pengaplikasian beberapa pupuk permikompos atau pupuk kompos dan lain-lain, itu bisa membantu tahapan untuk recovery pada pohon tersebut ya Bang? Iya betul. Jadi target kita recovery itu mengeluarkan tunas. Kalau udah keluar tunas, udah berhasil pindah fase lagi ke vegetatif. Kalau untuk target berapa bulan lagi dibuahkan, kita tidak bisa menentukan karena tetap pembuahan nanti ketemunya di musim kering. Makanya semaksimal mungkin, segercep mungkin untuk memicu tunas baru. Terus tips buat teman-teman sobat Akadu yang pengen daun duriannya tuh kayak glowing gitu Bang? Kalau glowing itu sih cukup pelihara makro mikro. Tapi kalau terlalu glowing di fase generatif susah juga akan menurun ke. Jadi kalau glowing di fase generatif lebih terfokus ke daunnya Bang? Iya. Gak lari ke buah, iya. Persaingan. Oke teman-teman, untuk hari ini tipsnya dan cara perawatannya buat teman-teman sobat Akadu
segitu saja. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi bersama Mang Acang tentang cara perawatan pohon duriannya. Pokoknya terima kasih sudah menonton. Salam nyentak. Kalau teman-teman ingin menanam durian seperti yang saya tunjukkan tadi, jangan hanya menonton aja. Yuk mulai menanam sekarang juga. Karena setiap pohon yang kita tanam hari ini, insya Allah akan jadi investasi besar di masa depan. Bibit durian berkualitas tersedia di Akadu. Kami siap bantu kalian dari awal penanaman sampai pohon tumbuh kuat dan sehat. Jangan tunda lagi. Ayo tanam durian hari ini. Hubungi admin Akadu untuk pemesanan bibitnya. Link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak yang bisa ikut menanam durian bersama kita.